Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 mau memaparkan materi tentang peran penting Muhammad ibnu Saud dan Muhammad ibnu Abdul Wahab dalam mendirikan kerajaan Saudi Arabia yang beranggotakan Eka Wahyu Ningtyas, 2 Nur Afifah Hidayah, 3 Akila Fadia Kamila, 4 Syifa Nur Istiqomah, 5 Anggita Diah Kusumawati, 6 Jatin Dwi Cantika, 7 Seta Haryanto Panulat. Sejarah berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. 1. Kerajaan Saudi pertama. Kemunduran Kesultanan Utsmaniyah yang berlangsung lebih dari 2 abad. Negara-negara yang dikuasai mengalami pemberontakan dan kelemahan. Pada tahun 1770 Masehi, Mamalik berkuasa di Mesir dan timbul kekuatan baru, yaitu bersatunya pimpinan Muhammad bin Abdul Wahab atau Faham Wahabi dengan penguasa kabilah di wilayah Diraya, yaitu Muhammad bin Saud. Gerakan politik oleh keluarga Saud yang didukung gerakan Wahabi membuat para penguasa Turki Utsmani kesal. Muhammad Ali Pasha memerangi penganut Faham Wahabi dan mengirim pasukannya untuk memerangi. Tahun 1814 Masehi terjadi peperangan sengit tersebut dimenangkan oleh pasukan Ali Pasha dan anaknya Ibrahim Pasha, sehingga tentara Saud dan Wahabi tewas. Kekalahan dua aliansi ini menjadikan berakhirnya usaha dalam membentuk kerajaan Saudi Arabia yang pertama. Selanjutnya yaitu nomor 2, Kerajaan Saudi kedua. Kekalahan diderita dalam pembentukan Kerajaan Saudi Arabia pertama tidak menjadikan hilangnya pengikut Wahabi dan keluarga Saud untuk semangat membangun kerajaan Saudi. Tahun 1823 Masehi, bangkit kembali mendirikan kerajaan Saudi Arabia yang kedua di Najd, dipelopori oleh Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud. Turki bin Abdullah berkuasa sampai tahun 1834 Masehi karena meninggal dibunuh musuhnya di Riyadh. Kekuasaan diganti oleh anaknya yaitu Faisal yang berkuasa selama 4 tahun dan dapat merebut kembali kota Riyadh. Kerajaan Saudi ketiga. Pada tanggal 8 Januari 1926, Ibnu Saud dinobatkan sebagai Raja Hijaz di Masjidil Haram. Tahun 1932, Ibnu Saud menanamkan tanah gabungan Hijaz dan Najd sebagai Arab Saudi. Setelah itu, Ibnu Saud bersama keluarganya mulai membangun kerajaan Saudi, membangun sejumlah fasilitas, dan melepaskan penduduk-penduduk dari ikatan suku. Peran Muhammad ibnu Saud dalam mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Muhammad bin Saud adalah seorang politikus yang mau membangun koalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahab untuk mencapai kepentingan politiknya sendiri. Muhammad bin Saud ini mau mendukung Wahabi asalkan Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengganggu kebiasaannya mengumpulkan upeti tahunan dari penduduk Diriyah. Berkat dukungan dan lindungan Muhammad bin Saud, ajaran Wahabi semakin berkembang kuat dan gerakannya juga semakin kejam. Pada 1773, Muhammad bin Abdul Wahab ini bersama para pengikutnya dapat menduduki Riyadh dan menyebarkan pemikirannya. Oleh karena itu, para ahli sejarah beranggapan bahwa berkembangnya ajaran Wahabi ini tidak dapat dilepaskan dari berdirinya kerajaan Saudi Arabia, yang masih eksis hingga sampai sekarang. Adapun peran Muhammad ibnu Saud dalam mendirikan kerajaan Saudi Arabia yaitu 1. Merebut kembali tanah keluarganya dari kekuasaan dinasti Riyadh. 2. Berhasil menguasai Najd dengan bantuan gerakan Wahabi. Dan yang ketiga, merebut kota suci Mekah dan Syarif Husain bin Ali pada 1924 serta menguasai Madinah dan Jeddah pada 1925. Peran Muhammad ibnu Abdul Wahab mendirikan KSA. Muhammad ibnu Abdul Wahab dilahirkan di dusun Ujainah atau Najd, daerah Saudi Arabia sebelah timur.
Dari ayahnya, sebagai kadi, ia memperoleh pengetahuan di bidang fikih dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Kemudian, ia merantau ke Hijaz. Di negeri ini, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab memperoleh pengetahuan agama dari ulama-ulama Mekah dan Madinah. Setelah menyelesaikan pelajarannya di Madinah, ia merantau ke Basrah dan tinggal di kota ini selama 4 tahun. Selanjutnya, ia pindah ke Baghdad dan di sana ia memasuki hidup perkawinan dengan seseorang wanita kaya. 5 tahun kemudian, setelah istrinya meninggal dunia, ia pindah ke Kurdistan dan selanjutnya ke Hamdan dan Isfahan. Di kota Isfahan, ia berhasil mempelajari filsafat dan tasawuf. Setelah bertahun-tahun merantau, akhirnya ia kembali ke tempat kelahirannya, Najd. Setelah beberapa tahun dalam perlawatannya, ia kemudian kembali ke negeri kelahirannya. Selama beberapa bulan, ia merenung dan mengadakan orientasi. Ia kemudian mengajarkan paham-pahamnya, terutama di bidang ketauhidan. Dari sinilah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab memperoleh pengikut yang banyak, bahkan banyak di antaranya berasal dari luar Ujainah. Meskipun demikian, Muhammad Ibnu Wahhab memperoleh banyak tantangan, termasuk tantangan dari kalangan keluarga sendiri. Peran yang pertama, aspek keagamaan, yaitu merubah praktek keagamaan terdahulu ke dalam praktek keagamaan Wahabi yang sesuai ajaran Wahabi. Yang kedua, aspek politik, yaitu suku Baduy yang sering menimbulkan konflik setelah Wahabi menancapkan kekuatan di Saudi Arabia. Yang ketiga, aspek politik, yaitu gerakan Wahabi merubah gelar penguasa tertinggi di dinasti Saudi dan dirubah oleh Amir menjadi Imam dan kemudian dirubah menjadi gelar Raja Imam. Baik, materi yang terakhir adalah faktor-faktor keberhasilan gerakan Wahabi dan keluarga Saud. Dalam upaya mendirikan kerajaan Saudi Arabia, hubungan antara keluarga Saud dan Wahabi berawal pada tahun 1744 Masehi, saat Muhammad bin Saud merupakan pemimpin di Raya, sebuah kota kecil yang berada di Najd. Muhammad bin Saud memberikan perlindungan kepada Abdul Wahhab dalam melakukan aktivitas keagamaan faham Wahabi. Saat itu, para ahli hukum Najd memprotes keras aktivitas dakwah Abdul Wahhab. Namun saat keluarga Saud menggabungkan diri bersama faham keagamaan Wahabi, keluarga Saud memperoleh kekuatan perang yang penuh. Semangat dan ideologi Wahabi memberikan keuntungan yang nyata. Saat telah berdirinya kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1932 Masehi, menjadikan Ibnu Saud sebagai penguasa politik yang sah. Faham Wahabi menjadi ideologi kerajaan Saudi Arabia dan terbentuklah sebuah kerajaan yang kuat. Jadi faktor-faktor keberhasilan gerakan Wahabi dan keluarga Saud dalam upayanya mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama, kondisi Khalifah Turki Utsmani yang mulai melemah. 2. Kepedulian Turki Utsmani terhadap kemerosotan keagamaan yang melanda kaum muslimin di wilayah Najd sangat lemah. 3. Nasionalisme Arab. Dan yang terakhir, sosok pemimpin yang kuat. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.